Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fisabilah dengan NIM C1C025075 dari kelas R11. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isi dari makalah saya dengan materi PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, serta bea materi. Yang pertama itu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah eh, pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa yang timbul akibat faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan yang dikonsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean. Nah, berdasarkan hukum UU nomor 42 tahun 2009, pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi mulai dari saat bahan baku atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Kemudian ada mekanisme dan tarif pajak. Yang pertama PPN barang. Nah, dasar pengenaan pajaknya yaitu persen tarif dikali harga jual. Yang kedua, PPN jasa sama dengan persen tarif dikali penggantian. Lalu, yang ketiga, PPN impor, persen tarif dikali nilai impor. Kemudian yang terakhir, PPN ekspor, yaitu persen tarif dikali nilai ekspor. Nah, tarif PPN yang berlaku saat ini itu 10%, tapi berdasarkan perkembangan ekonomi, dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0%. Yang kedua itu ada PPNBM, pajak barang mewah. Pajak ini dipungut atas penyerahan atau impor BKP tertentu. Selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. Di sini berlaku asas pemungutan di samping. Sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya. Nah, tarif PPNBM yaitu dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan 75%. Yang selanjutnya itu PBB, pajak bumi dan bangunan. Dasar hukumnya yaitu UU nomor 28 tahun 2009. Pajak negara yang dipungut atas bumi dalam hal ini merupakan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, serta bangunan dalam hal ini konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara bertahap pada tanah atau perairan. Kemudian tarif PBB. PBB menerapkan tarif proporsional tunggal yaitu sebesar 0,05%. Dasar pengenaan pajak adalah NJKP atau nilai jual kena pajak. Rumusnya yaitu NJOP dikurang NJOPTKP. Cara menghitungnya yaitu persen tarif pajak dikali NJKP. Kemudian ada BPHTB atau bea perolehan hak asas tanah dan bangunan. Dasar hukumnya yaitu UU nomor 20 tahun 2000.
Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Dasar pengenaan pajak adalah NPOP, yaitu nilai perolehan objek pajak. Dalam hal ini, harga transaksi atau nilai transaksi. Nah, jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang digunakan adalah NJOP PBB. Kemudian tarif BPHTB-nya yaitu digunakan untuk menghitung BPHTB, yaitu 5% sama dengan 5% dikali N dalam kurung NPOP dikurang NPOP TKP. Nah, NPOP TKP nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak bervariasi, ditetapkan secara regional atau perda, dan paling banyak yaitu sebesar 300 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada bea materai. Dokumen objek bea materai. Dasar hukumnya yaitu UU nomor 13 tahun 1985. Pelaksanaannya diatur dengan PP nomor 24 tahun 2000. Dokumen yang dikenakan bea materai yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kelima, surat yang memuat jumlah uang. Yang keenam, surat berharga seperti wesel, promes, dan askep. Nah, tarif bea materai dibedakan menjadi dua. Yang pertama, 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta. Yang kedua, 3.000 untuk transaksi sebesar 250.000 sampai dengan 999.000 rupiah dan atau atas penggunaan cek atau bilet giro berapapun jumlahnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.